Kisah Kiai dan Santri, bagian 28. Kembali ke pesantren lereng gunung, aku benar-benar merasa aneh dengan suara Mbak Asrifah, tapi aku benar-benar bukan mimpi. Siapa itu? Tanyaku dari tempat aku duduk zikir, tiba-tiba terdengar suara kering-kerincing, seperti suara besi yang diseret, dan berdiri di hadapanku Mbak Asrifah, yang wajah dan rambutnya dipenuhi tanah, wajahnya menghitam, dan pakaian mori yang dipakainya compang camping seperti bekas cambukan yang sampai membekas di mori, tangan dan kakinya dirantai dengan rantai hitam. "Setan dari mana kau?" bentakku. "Aku kakakmu Yan." "Asrifah, aku ndak diterima di sana, tolong aku Yaan." "Aduh panas," katanya memelas dan kepanasan karena aku dalam keadaan zikir. "Benar kau Mbak Asrifah? Jangan-jangan kau setan yang menyaru-nyaru belaka?" kataku dengan pertanyaan yang bernada tinggi. "Benar Yaan, aku Asrifah, maafkan kesalahanku padamu, aku tak mengindahkan nasihatmu, sekarang aku tak diterima, lihat aku disiksa seperti ini, dirantai, apa kau tak kasihan padaku?" Terus terang aku sendiri takut setengah mati, melihat perwujudan yang amat menyeramkan, rambutnya yang tinggal sedikit dan acak-acakan, pipinya yang seperti abis ditampar, dan bau tanah kuburan berbaur dengan bau bangkai sangat kuat tercium, tapi aku berusaha bertahan. Sebagai orang yang yakin pada Allah, la yaduru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fisama, tak ada yang berbahaya jika kita berpegang teguh pada Allah, apapun yang di bumi dan di langit, seperti ada yang membisikiku, agar memutuskan rantai dengan akhir surah Taubah. "Kesinikan rantainya," kataku, lalu dia menyeret rantai dan menyodorkan rantai kepadaku, lalu ku pegang rantai dengan membaca akhir surah Taubah, alhamdulillah rantai lepas, lalu rantai di kakinya, dan sama seperti kulakukan pada rantai di tangannya, dan rantai pun lepas. "Lalu bagaimana nasibku Yaan? Aku tak diterima, bagaimana ini?" katanya memelas. "Sudah tak usah banyak ribut, besok akan ku coba menolong, sekarang pergilah." "Tak bolehkah aku tinggal di rumahmu? Aku di sana dipukuli." "Tak boleh, nanti kau menakutkan keluargaku, sudah sana pergi. Besok aku tolong," kataku, lalu dia pergi tersaruk-saruk, tubuhnya membungkuk-bungkuk menahan sakit. Aku meneteskan air mata karena kasihan dengan nasibnya, manusia tetap hanya mampu berusaha, hidayah itu bulat-bulat milik Allah. Paginya Jumat aku kirimi Mbak Asrifah, ku bacakan solawat Nabi 10.000 kali, ku mintakan pada Allah agar ruhnya diterima dan dibebaskan dari siksaan. Aku yakin dengan apa yang ku kirimkan pasti sampai. Malam aku sengaja menunggu. Aku zikir duduk di kursi ruang tamu, kira-kira jam 1 dini hari, terdengar suara pintu rumah diketuk dan suara salam. "Waalaikumsalam, masuk saja tidak dikunci," kataku, ternyata Mbak Asrifah, di belakangnya kulihat 4 anak kecil mengiring, sekarang pakaiannya pakaian seorang pengantin. Dan wajahnya yang kemarin menghitam seperti bekas tempelengan, sekarang warna hitam itu sudah tak ada, tapi ada bekas kayak kulit mengelupas bekas terbakar, rambutnya tersisir rapi, dan bau wewangian semerbak. "Bagaimana Mbak?" tanyaku. "Alhamdulillah Yan, terima kasih atas segala pertolongannya, sekarang aku akan berangkat ke alam sana, aku mau pamitan, aku benar-benar berterima kasih, jika tahu kau orang seperti itu, sungguh dulu aku melayanimu pun mau, sudah Mbak, semoga engkau mendapat tempat yang enak di sana." "Terima kasih Yan, aku mohon diri, wassalamualaikum," kata Mbak Asrifah melangkah pergi diiringi ke-4 anak kecil. Setelah berbagai kejadian, aku merasa betapa masih banyak yang di luar pengetahuanku, dan rasa ingin menuntut ilmu makin menggebu. Kuputuskan untuk ke pesantren lagi dan menuntut ilmu lagi. Di pesantren, santri-santri lama sudah tak ada lagi, memang selalu begitu di tempat kiai, tahun ini dan tahun besok santri sudah lain. Apalagi ini aku sudah lama tak kembali ke pesantren, kembali kemarin juga sebentar hanya menanyakan soal cara mengobati orang yang terkena santet. Cara yang kulakukan dalam mencari ilmu tidak sama dengan cara orang lain mencari ilmu, dan cara yang kulakukan itu secara lahirnya tidak seperti orang yang mencari ilmu, tapi hasil yang dicapai, mencari ilmu sebulan maka akan sama saja dengan mencari ilmunya orang umum dalam masa 10 tahun. Makanya aku selalu dimanapun tak pernah mencari ilmu atau mondok dalam jangka waktu lama, hanya butuh masa beberapa bulan, dan ilmu kiainya sudah ku serap semua. Cara yang ku lakukan pertama adalah, aku berusaha memberi makan pada semua santri, dengan uangku, dan tenagaku sendiri, di samping aku ikut menyerap ilmu,
maka tanpa disadari santri yang lain, aku meminjam tenaga mereka untuk diriku mendapat pahala. Semua santri yang puasa, aku beri makan, maka di samping puasaku sendiri, maka aku akan mendapat pahala semua santri, bahkan aku memasaknya dengan tanganku sendiri, dengan penuh kerelaan, sebab aku mau mengambil pahala mereka. Kenapa harus malu dan risih? Aku sama sekali tak malu, bahkan jika masakanku matang aku bangunkan satu persatu, untuk makan sahur, dan di saat aku buka, kutatakan dengan rapi makanan, tempat cuci tangan dan minumnya, kan mereka tak tahu kalau sebenarnya aku mengambil bagian pahala mereka. Siapa yang memberi makan orang puasa, zikir, beribadah, maka akan mendapatkan pahala sama seperti pahala yang didapat yang puasa, tanpa mengurangi pahala yang diberi makan. Bahkan aku rela mencari pekerjaan di luar, kalau nanti mendapatkan uang maka santri lain ku masakkan lagi, begitu berulang-ulang. Sehingga aku seperti orang satu tapi memakai akal orang banyak dalam menyerap ilmu. Yang ku lakukan kedua, aku selalu berusaha mempunyai apapun peninggalan di majelis zikir, atau apapun yang dapat dipakai orang banyak, sehingga jika aku pergi sekalipun, maka aku tetap mendapat bagian jika apa yang ku tinggalkan dipakai zikir. Sehingga sekalipun aku sudah tak di pesantren itu, maka aku tetap seperti orang yang selalu hadir, jadi waktuku tak aku sibukkan hanya melakukan zikir, atau menjalankan amaliyah, tapi lebih banyak berusaha melakukan sesuatu yang mempunyai nilai ganda. Yang ketiga aku akan berusaha menyenangkan kiaiku, apapun yang membuat kiaiku senang dan ridho maka akan kulakukan, karena ilmu itu dari guruku, jika guruku senang, dan ridho, maka berbagai macam ilmu akan dengan senang hati diturunkan guruku kepadaku, dan guruku tak merasa rugi atau enggan menurunkan ilmu itu, sekaligus jika ilmu itu diturunkan maka aku dengan semangat menjalankannya, agar guruku melihat aku ini orang yang seperti orang yang diberi pakaian lalu hanya dibuang sebagai kain usang. Tapi aku akan menunjukkan penghargaanku pada ilmu itu, agar guruku merasa ridho pada ilmu yang diberikan. Tak masalah bagiku waktuku habis ku pakai menyenangkan guru, sebab di pesantren itu waktunya menimba, bukan waktunya mandi, waktunya menimba ilmu bukan waktunya memakai ilmu. Disitulah penyerapan lebih yang ku peroleh. Karena cara aku mencari ilmu itu beda dengan orang lain. Memang kadang diriku akan direndahkan dan diremehkan oleh santri lain merasa diriku ini pelayannya, melayani mereka, dan dipandang sekilas seperti orang yang tak punya derajat. Jika seandainya semua tahu apa yang ku peroleh, pasti berebutan ingin menempati posisiku, tapi kebanyakan orang kan tidak berpikiran sejauh itu, ya tak apa-apalah direndahkan, bagiku yang penting nantinya, aku memetik ilmu paling banyak lebih banyak 100 kali lipat dari santri lain, apalagi tawadu dan ketaatan pada guru, aku sangat mengutamakan itu, bahkan lebih utama dari santri manapun, sampai aku sendiri karena tawadunya pada guru, maka tak pernah meminta apapun dari guru, dan bahkan tak pernah SMS atau telepon, takut guruku pas lagi tak mau diganggu maka aku malah mengganggu, jadi selamanya tak pernah menghubungi guruku, sampai tak pernah menyampaikan maksud hatiku pada guru, kecuali yang berhubungan dengan kepentingan guruku atau jamaah, tak pernah sekalipun berhubungan dengan keperluanku, yang ada di kamusku adalah samina wa atona, mendengar dan mentaati. Sedang santri lain minta ini minta itu, maka aku malah tak pernah sekalipun minta apa-apa, aku tak mau membebani guru, bagiku guru telah memberikan ilmu, maka aku tak pantas meminta yang lain, dan tak sekalipun aku mengeluhkan amalan, jika aku diberi amalan 1 maka akan ku amalkan 5x, sebagai bukti keseriusanku, dan tak sekalipun aku meminta amalan baru, sampai kiaiku memberi amalan padaku, maka aku tak pernah butuh waktu lama dimanapun aku mesantren, sebab cara mesantren yang aku jalani tidak sama dengan cara yang dipakai orang lain. Di Jawa Barat aku diminta kiai selama 9 bulan, dan selama 9 bulan itu kuhabiskan waktu untuk memperbagus majelis, dan melakukan amaliyah yang telah kusebutkan, dan selama 9 bulan berlalu dengan cepat, bersambung. Bagian 29.